Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang pertanian. Di video kali ini tentunya saya tidak sendiri, nantinya akan ada rekan saya yang akan membantu menjelaskan, yaitu Mbak Fitri Nurcahyani, Mbak Nada Nabila, dan Mbak Sofa Widianti. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, yaitu merupakan sebuah teknologi yang meliputi perangkat elektronik, komputer, dan telekomunikasi, yang di dalamnya tercakup perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, menerjemah, dan memanipulasi informasi dalam berbagai bentuk. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi saja, tetapi seperti radio, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat modern, misalnya ponsel yang selalu ada di genggaman kita. Saya Fitri Nurcahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dalam bidang pertanian. Itu ada 3, dan yang pertama itu instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan. Di situ ada penyuluhan, dan penyuluhan itu sendiri adalah upaya pemerintah memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian. Salah satunya Information and Communication Technologies, atau bisa disingkat sebagai ICT, atau yang dikenal dengan sebutan Cyber Extension. Itu merupakan jaringan online, komputer, dan digital interaktif multimedia untuk memfasilitasi penyuluhan di bidang pertanian. Dan ini yang kedua itu ada produk dan jasa teknologi informasi, merupakan komodasi yang mampu memberikan peningkatan pendapatan. Itu juga ada Agrikultur. Pada dasarnya Agrikultur adalah pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Pemanfaatan ini dapat dilakukan di semua aktivitas pertanian, mulai dari proses produksi sampai dalam pemasaran hasilnya. 3 produk Agriculture Crop itu ada Akurat, Agritech, dan juga ada Kropan Surains. Dan ini yang terakhir, yang ketiga, itu teknologi informasi bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada pembentukan jaringan informasi. Nah, dengan adanya sebuah jaringan informasi yang dilakukan para petani antar daerah, diharapkan pula sebagai media untuk bertukar informasi antar daerah maupun berbagai pengalaman dalam bidang pertanian. Hal ini dapat mempererat hubungan persatuan dan kesatuan antar daerah maupun bangsa. Itu penjelasan dari saya, dan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan. Di situ ada penyuluhan, dan penyuluhan itu sendiri adalah upaya pemerintah memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian. Salah satunya Information and Communication Technologies, atau bisa disingkat sebagai ICT, atau yang dikenal dengan sebutan Cyber Extension. Itu merupakan jaringan online, komputer, dan digital interaktif
multimedia untuk memfasilitasi penyuluhan di bidang pertanian. Dan ini yang kedua itu ada produk dan jasa teknologi informasi merupakan komodasi yang mampu memberikan peningkatan pendapatan. Itu juga ada LG Kultur. Pada dasarnya LG Kultur adalah pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Pemanfaatan ini dapat dilakukan di semua aktivitas pertanian mulai dari proses produksi sampai dalam pemasaran hasilnya. 3 produk LG Kultur Crop itu ada Akurat, Agritech, dan juga ada Kropan Surains. Dan ini yang terakhir, yang ketiga, itu teknologi informasi bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada pembentukan jaringan informasi. Nah, dengan adanya sebuah jaringan informasi yang dilakukan para petani antar daerah diharapkan pula sebagai media untuk bertukar informasi antar daerah maupun berbagai pengalaman dalam bidang pertanian. Hal ini dapat mempererat hubungan persatuan dan kesatuan antar daerah maupun bangsa. Itu penjelasan dari saya. Dan pada dasarnya, teknologi informasi telah diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi informasi sendiri telah dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pertanian. Selain itu, teknologi informasi dapat meningkatkan akses pertanian secara lebih luas untuk mendukung perkembangan pertanian lahan marginal. Kemudian dapat mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi. Kemudian ada contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pertanian. Yang pertama yaitu menurut Kuno dan kawan-kawan. Mereka telah mengembangkan sebuah sistem web kamera dan robot meteorologi, yang mana web kamera ini secara otomatis mampu mengumpulkan foto tanaman yang digunakan untuk menganalisa jarak jauh, kondisi, dan perkembangan tanaman tersebut. Dan yang kedua yaitu menurut Sugawara. Ia mengembangkan sebuah jurnal kegiatan pertanian berbasis mobile phone untuk mengumpulkan data pertanian. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada Osuka dan Yamakawa. Mereka mengembangkan sistem berbasis PDA yang dikombinasikan dengan GPS untuk mengumpulkan data pertanian dan lokasinya. Kemudian yang nomor 4 yaitu Fukatsu dan kawan-kawan. Mereka mengembangkan sistem monitoring sebuah area pertanian atau field service. Sistem ini memiliki sejumlah sensor untuk memantau suhu, kelembapan, sinar matahari, dan kondisi tanah. Kemudian nomor 5 yaitu ada seorang petani Jepang yang melengkapi greenhouse-nya dengan sistem web kamera yang digunakannya sebagai sistem untuk mempromosikan tanaman atau buah-buahan yang ada di greenhouse-nya. Petani itu menjual tanamannya kepada pembeli dan memberikan kebebasan kepada pembelinya untuk memantau sendiri perkembangan tanaman tersebut melalui web kamera hingga tanaman itu siap panen. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.